Dan kita bersyukur kita mendengar pesan yang mulia ini, sehingga segala kelimpahan berkat surgawi adalah milikmu. Anda hidup di dalam sebuah kelimpahan, bukan sesuatu yang pas-pasan. Ketika Yesus memberi makan akan jiwa-jiwa itu, masih ada sisanya, masih banyak sisanya. Yesus tidak memberikan pas-pasan kepada mereka, untuk menunjukkan bahwa dia datang untuk memberikan hidup. Hidup bagi mereka yang sudah dipredestinasi untuk hidup di zaman ini dan memperoleh hidup di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Sehingga Anda betul-betul diperkaya, dan Anda adalah anak-anak dari Bapa yang kaya. Karena penebus itu harus kaya raya. Amin. Penebus itu harus kaya raya untuk bisa membeli dan mengambil saudara dengan harga yang lunas segala apa yang menjadi kepemilikanmu, yang sudah Anda miliki sebelum dasar dunia ada. Amin. Karena semuanya itu sudah ada di dalam atributmu. Amin. Semuanya sudah ada di dalam genmu. Semuanya sudah ada di dalam dirimu. Dan dia datang untuk menghidupkan hal-hal itu, sehingga Anda memiliki di dalam segala kelimpahan. Sehingga apapun yang saudara minta di dalam namanya, maka dia mengabulkannya. Haleluya. Ingat baik-baik, Anda hidup di dalam segala kelimpahan. Diperkaya di dalam segala perkataan, hikmat, dicurahi akan wahyu dan pengertian. Amin. Anda kaya di dalam ketaatan dan kesungguhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan Tuhan tidak memberikan pas-pasan kepada Anda, tapi berlebih. Pialamu, cawanmu melimpah ruah. Minyak yang ada di botolmu melimpah ruah. Glory, Anda bisa berenang-renang di zaman ini karena Roh Kudus ada di sini. Dan bukan sebagian Roh Kudus, bukan sebagian firman, tapilah kepenuhan firman. Haleluya. Kristus sendiri yang turun, bukan sebagian firman. Amen. Karena kita berada di zaman restorasi. Haleluya. Dan apa yang berlangsung di zaman ini lebih megah dari apa yang sudah Tuhan berikan di zaman yang pertama. Amin. Mereka masih sebagian firman, tapi di zaman ini adalah kepenuhan firman. Seluruh nas kitab suci menjadi milik mempelai wanita di akhir zaman, untuk kesempurnaan bagi mempelai wanita di sepanjang zaman-zaman yang sebelumnya. Inilah zamannya. Haleluya. Ketika Kejadian 18 tergenapi di sini, bukan di gereja Alfa, dan tidak bisa tergenapi di gereja Alfa, tapi hanya tergenapi di zaman ini. Elohim di dalam tubuh manusia sebelum Sodom dan Gomora dibinasakan. Anda tidak bisa melihat nas itu tergenapi di sana. Ada amin. Karena jika nas itu tergenapi di sana, kita tidak ada di sini. Kita tidak ada di sini. Karena Sodom dan Gomora sudah dibinasakan, dan Anda pun tidak akan muncul, bahkan lahir pun tidak. Tapi Tuhan sudah menyediakan hari penghakiman di akhir zaman, dan sebelum penghakiman datang, dia harus turun sendiri. Haleluya. Amin. Zamannya Nuh ada di sini. Glory. Zamannya Nuh ada di sini. Tidak di zaman gereja mula-mula. Amin. Karena jika zamannya Nuh ada di zaman gereja mula-mula, Anda dan saya tidak ada di sini. Karena gereja mula-mula sudah akan mendarat di dunia yang baru. Paham yang saya maksudnya? Mereka sudah akan mendarat dan memerintah selama 1000 tahun. Lalu lantas kemana Anda dan saya? Bahkan lahir pun tidak sempat. Bisa ngerti yang saya maksudnya? Ketika Anda mengerti akan hal-hal ini oleh pewahyuan roh, itulah membuat Anda bersuka cita. Dan sukacita dan kegiranganmu akan terlihat di dalam kehidupanmu, di dalam mengekspresikan dirimu, bahwa Anda pun juga tidak memberikan kepada Tuhan pas-pasan, tapi Anda memberikan kepada Dia juga di dalam kelimpahan. Haleluya. Anda memberikan waktumu di dalam kelimpahan bagi Dia. Anda memberikan tenagamu di dalam kelimpahan bagi Dia. Anda memberikan pemikiranmu juga tidak pas-pasan kepada Dia dan kepada umat Tuhan. Amin. Anda juga tidak memberi dengan pas-pasan, tapi berkelimpahan.
Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Anda menolong, membantu kepada saudara dan saudarimu juga tidak pas-pasan, tapi berkelimpahan. Segala sesuatunya berkelimpahan. Dan inilah zamannya. Haleluya. Sehingga Anda tidak memiliki limit di sini. Anda tidak memiliki batas di sini. Karena Tuhan Allahmu yang tinggal di dalam dirimu adalah Allah yang memberikan hidup berkelimpahan. Haleluya. Dan itu harus real, itu harus nyata dalam hidupmu. Itu harus real di dalam kehidupan setiap pribadi masing-masing seorang yang akan menuju ke sorga. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mungkin Anda tidak terlalu punya harta yang berlebih, tapi Anda punya pemikiran yang surgawi. Mungkin Anda tidak memiliki uang yang terlalu banyak untuk bisa menolong, membantu saudara dan saudarimu yang kekurangan, tapi Anda memiliki tenaga yang berlebih. Anda memiliki kesehatan yang baik. Amin. Anda memiliki talenta yang bagus. Anda memiliki karunia yang berasal dari Roh Kudus. Apakah Anda akan memberikan dengan pas-pasan? Itu hanya menunjukkan bahwa Anda tidak dilawat oleh Tuhan. Karena Tuhan datang untuk memberikan kita hidup. Dan mempunyainya, memiliki hidup itu di dalam segala kelimpahan. Itulah bukti bahwa Anda lah orang-orang yang meminta hujannya. Haleluya. Di musimnya hujan akhir telah tiba, maka Tuhan sendiri yang turun sebagai hujan. Oh, mulialah nama Tuhan. Haleluya. Dan inilah lawatan yang Tuhan sedang nyatakan. Sehingga nas-nas kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu menjadi nyata dan hidup di zaman yang sedang kita hidupi pada saat ini. Oh, haleluya. Ketika Martin Luther dulunya menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman, dia membaca nas-nas kitab suci, dia terjemahkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dia juga membaca kitab Wahyu, tapi dia tidak mengerti isinya. Bisa paham? Dia membaca nas-nas kitab suci yang lain, dia tidak bisa mengerti isinya. Demikian juga dengan John Wesley dan orang-orang kudus di zaman tersebut. Demikian juga dengan Pentakosta karismatik di zaman mereka. Mereka membaca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi mereka tidak mengerti banyak hal akan isi Alkitab. Tapi mereka merindukan Tuhan berikan kami pengertian. Mereka merindukan Tuhan berikan pengetahuan. Tuhan, kami ingin mengerti apa isi nas-nas kitab suci. Tapi semuanya tidak disediakan bagi mereka, namun disediakan bagi akhir zaman. Haleluya. Bahkan Anda dan saya pun tidak memiliki kerinduan untuk mengerti akan hal tersebut. Karena ilah dunia ini masih menutupi mata rohanimu. Tapi dia datang untuk melepaskan Anda dari segala keterikatan dengan yang gelap. Dan kemudian Anda diterangi dengan terang yang ajaib. Dan Anda tinggal di dalam terang. Maka seharusnya kita memiliki kerinduan yang lebih lagi untuk mengetahui. Haleluya. Tetapi fakta menunjukkan banyak manusia yang lebih menyibukkan dirinya dengan hal-hal duniawi. Ada amin? Sibuk dengan segala hal yang pekerjaan, mencari uang, sekolah dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang tidak perlu diikuti. Dan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk pertumbuhan spiritualmu. Mengerti yang saya maksudnya? Dan itulah yang seringkali terjadi dalam diri kehidupan banyak orang. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak dilawat oleh Tuhan. Paham yang saya maksudnya? Itu menunjukkan bahwa mereka tidak dilawat oleh Tuhan. Bukan berarti kalau Anda satu harian duduk membaca Alkitab, membaca pesan, kemudian Anda dilawat Tuhan. Tidak. Tidak juga. Itu hanya akan menghasilkan orang-orang religius. Tahu religius? Tidak mau tahu apa yang berlangsung di sekeliling. Kan katanya harus firman terus, jadi saya harus baca firman terus. Tidak demikian, brother. Itu hanya akan menghasilkan orang-orang yang religius. Orang-orang yang berpikiran spiritual adalah orang-orang yang wajar di dalam kehidupannya, tapi spiritual minded. Tapi segala pemikirannya adalah spiritual. Bukan orang-orang yang tiap hari pagi sampai sore nggak peduli yang lain. Enggak usah. Aku mau baca Alkitab. Aku menyelidiki. Aku ingin tahu surga. Maka Anda akan masuk surga. Saya jamin tidak. Karena Anda manusia. Anda manusia. Ada amin. Anda manusia. Anda harus tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu sebagai manusia.
Tetapi sebagai manusia yang lahir dari sorga, Anda pun juga tahu apa menjadi target kehidupan jika kehidupan yang di sini sudah selesai. Haleluya. Anda memiliki spiritual minded. Pemikiran yang selalu spiritual. Ketika Anda bekerja, pemikiranmu spiritual. Ketika Anda sedang beraktivitas, pemikiranmu spiritual. Ketika Anda sedang menyapu, ketika Anda sedang mencuci, ketika Anda sedang menggoreng tempe, ketika Anda sedang sekolah, ketika Anda sedang apapun kegiatanmu, Anda selalu berpikiran yang spiritual. Haleluya. Dan kemudian Anda punya waktu untuk study, mencatat, dan lain sebagainya. Itulah manusia yang Tuhan inginkan. Dan apa yang Anda catat, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda renungkan, Anda terapkan dalam kehidupanmu. Dan menjadi berkat bagi umat Tuhan. Bagi lingkungan di sekelilingmu. Itulah tipe manusia yang akan masuk ke surga. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Ngerti yang saya maksudkan? Ya. Karena walaupun Anda tahu, oh nggak perlu sekolah Alkitab, nggak perlu sekolah teologi, Anda pun tetap sekolah teologi. Ya. Wah, satu harian. Ini kan sekolah teologi juga kan? Hanya sekolah teologi privat di rumah. Tanpa guru. Online langsung ke surga katanya. Tetap religius. Dan saya sudah melihat banyak orang yang religius. Tapi manusia yang spiritual minded, yang berpikiran spiritual, seorang yang dilahirkan kembali. Haleluya. Sehingga dalam segala sesuatunya, Anda selalu kontak dengan yang tak terlihat. Dan berusaha untuk kontak dengan yang terlihat. Itulah bukti bahwa Anda punya kesadaran akan tempat dari mana Anda berasal. Ada amin? Ya. Dan ketika Anda melakukan segala sesuatunya, Anda terlihat rohaniah dan spiritual. Itulah yang Tuhan inginkan. Ada amin? Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah manusia-manusia yang hidupnya berkelimpahan dengan segala harta kekayaan surgawi. Haleluya. Penuh dengan hikmat dan wahyu dan kebijaksanaan. Amin. Haleluya. Sehingga ketika Anda datang beribadah seperti ini, Anda akan beroleh pencurahan demi pencurahan lebih lagi. Amin. Tuhan curahkan semuanya itu untuk mempelai wanita, untuk orang pilihan, untuk mereka yang dilahirkan kembali. Manusia baru yang diperbaharui dari waktu ke waktu. Untuk itulah Tuhan janjikan pencurahan demi pencurahan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Sebab hujan akhir adalah untuk mematangkan bulir gandum. Anda paham yang saya maksudnya? Ya. Dan itu berada di masa penuaian. Mengerti yang saya maksudkan? Mengerti yang saya maksudkan? Itu berada di siklus yang terakhir. Haleluya. Ketika gandum dan lalang sama-sama masak. Sudah menjadi matang. Dan Tuhan kirimkan hujan akhir. Haleluya. Sehingga akan semakin terlihat kualitas keduanya. Ya, itulah yang Tuhan curahkan dan janjikan. Kenapa kita harus minta hujan? Di musimnya hujan telah tiba. Inilah waktunya. Amin. Terpuji nama Tuhan.